Halo guys, kembali lagi bersama media Pura-Pura Sumber AFR Klaten. Hari ini kita berkunjung di markas Basecamp Area Penang. Itu tempatnya Mas Bagus Adin. Beliau ini adalah salah satu pemain nasional dari Klaten. Bagaimana kabarnya Mas Bagus Adin? Ya, baik, Mas Rio. Gimana kabarnya jenengan? Saya juga baik, Mas. Baik, ini suatu kehormatan ya kedatangan dari Mas Rio ini yang saat ini sebagai media yang lagi naik daun di kalangan cendet khususnya. Mas, ini kan ada beberapa yang mungkin ya belum tahu ya untuk Mas Bagus Adi ini, dan beberapa mungkin juga sudah ada yang tahu. Basecamp AP ini sebenarnya apa? AP itu dari area Penang ya, guys. Iya. Itu apa, Mas? Nah, sebenarnya itu area Penang itu dulu adalah nama burung kacer malahan. Oh, pemain kacer berarti. Nah, awalnya memang dulu saya mainnya kacer. Oh. Nah, pertama itu kan dulu di lokasinya itu di Sragen. Saya kan orang tua asli Sragen. Kalau saya sendiri lahirnya di daerah Rembang, Pantura. Jadi sebenarnya saya awal main burung itu di daerah Rembang sana, Pantura. Terus waktu saya kuliah, sekolah, itu saya sering tinggal di Sragen, rumahnya bapak saya yang dulu, Simbah. Nah, di situ kan memang rame, dulu gantangan rame. Kalau cendet sudah ada tapi agak sepi, yang paling rame itu memang kacer. Nah, dulu saya punya kacer namanya Arya Penangsang. Nah, Arya Penangsang itu dulu lumayan terkenal di daerah sana kacernya. Terus sama teman-teman itu dijadikan grup Arya Penang. Nah, awalnya itu dari grup kacer dari teman-teman Sragen sana. Saya kira itu Arya Penangsang itu kan itu guys, apa salah satu murid kesayangannya dari Sunan Kudus ya. Saya kira dari situ, Mas. Ini murid kesayangan Sunan Kudus kok dadi neng manuk itu terus piye kan gitu. Ternyata beda persepsi. Nah, emang terinspirasi dari situ kan. Saya juga suka menyukai tokoh-tokoh yang penyebar agama Islam itu. Saya kan juga menyukai tokoh-tokoh itu. Jadi inspirasi saya kan ya ben jadi sangar lah. Manuk iki ben filosofinya kayak gitu. Betul. Untuk Mas Bagus ini kan termasuk ya dikenal sebagai pemain cendet ya untuk saat ini. Dan beberapa kali mungkin sudah mendapatkan gelar atau juara di event-event nasional maupun lokalan. Nah, untuk awal mula terjun di dunia lomba burung cendet itu gimana itu, Mas? Nah, dulu sebenarnya ya memang awal saya main burung itu cendet, tapi belum ke arah lomba. Ya paling di track di kampung sama teman-teman, sama penghobinya. Karena dulu belum ada lomba burung cendet. Itu pas main kacer itu apa? Iya, itu bareng sama kacer juga. Nah, yang adanya lomba itu dulu cuman kacer. Nah, itu di Rembang sana. Nah, dan lombanya itu enggak kayak sekarang kan enak ada berlatpres. Itu dulu kayak nunggu 17-an. Jadi biasanya kan 17-an ada lomba sepak bola, ada lomba voli. Nah, itu ada lomba burung. Nah, jadi enggak itu ya, Mas. Kalau sekarang kan mau misal event jambore misal harus pemanasan di latber. Nah, kalau itu tanpa pemanasan ada, tanpa pemanasan ya mainnya kita di track di rumah itu. Nah, terus saya juga waktu itu bawa cendet juga, cuma ada orangnya cuma sedikit, lebih banyak kacernya. Nah, jadi nggak fokus ke cendet, emang karena ramenya di kacer. Gitu. Lalu untuk momen pertama merasakan klik pada burung cendetnya itu, nah awal mulanya itu saya itu posisinya di Solo sih, ya belum lama, itu paling sekitar tahun 2010 kalau enggak 2011. Nah, itu saya ketemu seseorang teman saya kacer, itu namanya Mbah Mayit. Nah, sekarang dia juga masih main cendet dan main kacer juga. Semua burung dia teman saya di Solo. Waktu itu saya sama-sama gantang kacernya, terus dia juga bawa cendet. Nah, saya lihat dia bawa cendet itu gumun, Mas. Wah, cendet kok lagunya so kayak gitu. Jadi nyambung, ada tengkek, satu napas itu ada tengkek. Waktu itu baru Kunti mungkin belum terlalu tren ya. Saya gumun, kuwi lagu apa nek dulu ngarannya belum Kunti.
iki mayitan, ya, Oh. walang kecek. Jadi kayak kenapa kok disebut mayitan? Kui koyo lagu walang sing ning nggone kuburan. Nah, jadi suaranya iki ya kayak emang bener-bener serem. Oh. Wah, kok ada ya jendet kayak gitu. Saya gumen waktu itu. Mau saya beli, itu burungnya digantang itu cuma bunyi mau sak lagu itu baru meneng. Itu mintanya dah di atas 5 waktu itu. Tahun berapa itu, Mas? Ya sekitar 2011, 2010. 2000, waduh, udah 5 juta. Oh, di atas itu udah. Padahal belum rame ya? Belum rame. Itu yang gantang cuma ada 6 orang. Waduh. Ada 6 orang tak kejar itu, wes tak ijoli murah. Zaman dulu murah itu harganya juga trotol aja masih 3.000 2,5. Tak tukar sama murah saya udah jalan waktu itu. Sama tak tambahin uang nggak mau. Ya dia maunya nominalnya sudah ya mintanya sudah 2 digit. Karena saya gumen ya, tapi nggak jadi deal juga. Belum jadi deal. Karena saya juga nggak berani nekat karena saya belum tahu caranya rawat itu. Terus berjalan saya ya tanya-tanya, nek sing cendete kayak harganya segini, wah ternyata cendet harganya mahal-mahal. Terus saya ketemu ada teman saya namanya Ferry, dia pedagang nasi, dia bawa cendet, jualan nasi itu sambil jemur cendet banyak. Terus tak tanya, loh, rawatan cendet itu nek dibuat gantangan pora mbok koyo ngene iki pora angel to Mas. Wah, cendet ki simpel. Aku kok nek sing ora tak jemur main krodong tok. Wis bar kuwi meh main tak gantang jalan ya adalah. Saya kan karena kesibukan ya, karena kerja, saya wis pesimis sih, wah aku cendetnya salto-salto orang digantangnya, kadang kita punya cendet dipegang aja kan ada yang gedabikan. Nah, saya pesimisnya di situ, wah mesti rawatannya telaten, ternyata enggak. Dirawat sesimpel mungkin, di bawah itu kadang polah tapi pas dicendel ke anteng itu ada, tergantung karakter cendet masing-masing. Nah, di situ saya mulai langsung klik, wah saya dari awal memang suka sih, pentet itu udah suka dulu. Oh gitu. Awalnya. Tapi pas pertama kali coba lomba cendet itu, hasilnya langsung juara apa yo? Kondangan sih peng pirang-pirang lagi juara, Mas. Ya pasti kondangan sih. Oh, ya siapa tahu langsung hoki kan. Iya. Kali kadang langsung satu. Waduh. Nah, itu juga karena sebenarnya saya bisa beli yang juara itu waktu dulu beli burung yang misal ini juara, tak tanya harganya berapa itu, kalau di Latber kan belum terlalu tinggi. Cuma saya lihat materinya kan biasa aja ya, standar lah kayak umum. Jadi cuma burungnya bunyi nagen juara, tak tanya harganya nggak terlalu mahal. Saya bisa sebenarnya beli itu, cuma saya penasaran. Nah, saya cari yang benar-benar materi kayak punyanya Mbah Mayat itu, pengen punya yang kayak gitu. Terus saya mencoba untuk jalankan di gantangan. Wah, itu sampai stres juga. Sampai stres juga ya, akhirnya ya ada beli yang burung sing nagen itu ya, ada yang tak beli ya buat apa, nek nggawa loro kan gantang kan, kadang saya nggak cuma bawa satu, sing siji gabluk sing siji poin. Jadi gitu. ada semangat lagi waktu itu. Lagi. Kalau kalah terus ya susi ya males. Saya jelek. Tapi untuk yang mungkin ada orang atau teman mungkin yang paling berpengaruh dalam itu lomba burung di kehidupan Mas Bagus. Kalau berpengaruh itu ada, pastinya atau ada. Mungkin sebagai penyemangat lah. Sebagai penyemangat pasti ada. Kalau teman-teman dulu yang dari Solo, CMS Cendet Mania Solo Raya itu semuanya berpengaruh. Soalnya saya juga belajar dari situ. Tak lihat, oh ini burungnya kayak gini, kenapa kok juara? Oh ternyata kayak gini. Kenapa burung ini yang juara? Kenapa enggak ini? Saya belajarnya di situ. Tapi yang paling berpengaruh itu ada namanya teman saya yang rumahnya daerah Solo Baru itu, Mas Ahmad. Nah, dulu dia itu memang benar-benar murni pencetak. Ya, pencetak. Ketemu saya di gantangan Cemani itu, dia bawa burung materinya bagus-bagus, tapi dia nggak pernah juara. Nah, terus tanya ke saya, kok manukmu iso menangi rawatannya piye? Wah, aku ya nggak tahu rawatan saya, soalnya nggak kayak teman-teman yang lain. Rawatan saya itu sederhana. Ya pada umumnya sama, mungkin diterapkan kayak yang lain, nggak ribet. Saya rawat burung nggak. Karena ditinggal kerja tadi ya, Mas. Karena memang kesibukan saya bisa pegang burung itu kalau pagi paling ya sampai jam 8 aja. Nah, terus dia tanya rawatan, malah
manukmu tak tukune wae sana materinya bagus. Wiki piye to ditekoni rawatan malah apa manukku mbok tuh akhirnya tak beli juga. Oh. Dia tak beli satu terus tak tanya kamu di rumah ada cetak berapa. Dia lihat burung lihatin video, oh dia cetak 4 burungnya materinya bagus-bagus semua. Oh. Tak datangin datangin ke rumahnya, tak beli 2. Harganya tahu berapa enggak, Mas? Berapa, Mas? Mahal pasti. Wah, dia bilang saya, "Neng, iki materine kunting iki larang." Piro larange? Yo nek ngene iki yo 500 punjul. Ya, bilang kayak gitu. Oh, yo larang yo. Aku ngono batinku. Alhamdulillah. Malah poin ya, Mas. Wah, yo larang yo. Manuk cendet saiki. Nah, kayak gitu. Langsung saya beli 2. Kita nanu racah dia malah jare ngomong larang kok malah tukune loro. 550 ada 2 burung. Materinya gereja, kunti, ada tengkeknya juga. Jangan ambil semua itu. Mau tak ambil semua 4-4-nya nggak boleh. Wes iki sisain siji Mas. Akhirnya selang beberapa hari dia WA, "Mas yang wingi sisan jupuk." Ya tak jupuk sisan akhirnya. Dia WA sampai dia nggak punya burung sama sekali. Oh. Terus dia, "Yuswin nyetak omeneh wae. Kamu nyetak aja nanti kalau ada yang bagus tak belinya lagi." Nah, terus dia mau nyetak nggak punya burung pengen gantang, akhirnya dia pinjem burung saya. "Mas, manuk musing menangan kayak tak cilie." Ya, akhirnya saya pinjemin burungnya itu dirawat lah sama dia, wes itu tak pasrahkan sama kamu wes pokoknya mah mbok gantang mau butuh tiket atau apa kamu tinggal bilang aja. Padahal itu belum kenal lama ya, Mas. Belum kenal lama. Tapi jenengan udah percaya sama udah percaya. Mas Ahmad ini. Udah percaya dari caranya dia ngomong, misalnya. Cara dia ngomong dan kelihatan polos banget. Iki kose. Pikirannya titip iso diakali iki ngono apa ora iki? Saya ya. Wah, iki koyo polos iso rada dihapusi iki ngono. Enggak, kalau saya sama nggak ada pikiran kayak gitu dan si Ahmad pun juga nggak ada pikiran kayak gitu ya. Kita saling percaya. Kalaupun saya dibohongi ya saya ya wes lah. Wes emang dihapusi ya gimana lagi. Yang penting niatnya awal memang baik. Awalnya memang kayak gitu. Terus untuk mungkin itu Mas. Apa kalau dibilang tantangan terbesar atau kesulitannya lah, kesulitan pertama kali datang cendet itu ya mungkin dari apa ya? Apa? Kesulitannya itu apa? Nah, kesulitannya gini. Dulu saya waktu awal pegang cendet itu ambisi saya itu saya harus punya burung materi mewah, volume kenceng dan itu bisa nampil. Nah, kalau teman-teman sudah pada sering pegang pentet itu pasti tahu dengan karakter burung yang seperti itu pasti rawatannya juga susah. Jadi, karena burungnya istimewa. Nah ini mungkin yang sudah apa terjun lama guys. Cuman kalau kayak saya yang baru kayak gini ya kon beda ya gak iso tetepan. Tetep podo mumete, boleh ngomong wah manuk gampang kuwi, gampang cari sopo. Betul, betul. Ya, dulu kalau cari burung yang lagunya tuntas, panjang. Tapi saya nggak merhatikan setelah panjang itu nanti lagunya keluarnya apa, ya kan? Rollnya kayak gimana itu saya nggak peduli. Yang penting wah materinya wah dulu tak coba gantang. Wah itu susahnya minta ampun. Sampai ada yang bener-bener mau jalan pun itu ya dengan proses yang lama. Awal tantangannya di situ, tapi jangan bener-bener marem. Kayak sekarang pun saya kalau bawa burung, punya burung itu sekedar sing cuma nagen lagunya nggak terlalu terasa cara apa misal orang sekarang itu bilangnya sumer-sumer itu saya nggak marem juga. Harus bener-bener ada yang lagu yang ditunggu. Nah, ya iki betul ya itu. Tonjolan itu. Nah, ada tonjolannya saya kepuasannya di situ. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Dan untuk mungkin Mas Bagus kan kalau dari 2010 sampai sekarang kan sekitar 15 tahun ini Mas. Oh iya ya. 15 tahun ini. Rakroso rasa. Nah, untuk feelingnya Mas Bagus Adin itu untuk dalam memilih ataupun melatih burung untuk lomba itu seperti apa itu? Kalau sekarang apa dulu? Oh, saat ini loh. Oh, saat ini. Dengan pengalaman selama 15 tahun. Pengalaman selama 15 tahun. Kalau dulu sama sekarang itu cara saya memilih burung itu sudah berbeda. Berbeda ya. Berbeda. Tetap apa ya Mas? Berkembang. Tetap berkembang ya? Karena beberapa ngikutin event dan karakteristik burung di setiap daerah, karakteristik di
setiap yang dicari EO seperti apa, saya jadi bisa melihat oh manuk sing kanggonan iki kaya ngene iki. Sing gampang di ketemu sama juri itu burung yang kayak gini. Nah, jadi ya saya harus sedikit menurunkan ego saya. Sebenarnya aku golek manuk iki sing kayak gini. Tapi nggak bisa gitu juga karena sesuai kebutuhan itu tadi. Ya akhirnya oh manuk sing dicari itu kayak gini yang bagus. Jadi benar-benar bisa objektif, bukan hanya menurut saya sendiri. Tapi emang kanggo untuk semua EO ya Mas. Ya. Kalau sebenarnya simpel sih Mas, saya tuh sukanya burung sampai sekarang pun memilih burung itu mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain ya. Yo sopo to Mas sing ora pengen materi mewah, volume banter dan itu kerja full durasi. Semua orang tuh Pasti pengen. pasti maunya burung ya kayak Ya, gitu. Cuma betul. kan nggak ada burung yang sempurna itu. Ya. Ya, kalau ada pun itu paling 1000 banding 1. Betul. Sampai sekarang pun saya masih cari burung yang seperti itu. Tapi ya kan? belum dapat ya Mas. Nah, tapi ya sekarang adanya burung ya yang sekarang ya ada plus minusnya ya. Burung ini plusnya di sini. Yang penting ada nilai jualnya. Oh, manuk burung ini nilai jualnya di apa di rollnya sama di show-nya. Ya, di apa namanya gayanya. Oh, ini lagu ini ada tonjolannya di sini. Jadi ada value yang benar-benar itu bisa menjadikan burung itu mahal. Mahal ya, betul. Terus untuk apa ya Mas Bagus Adin itu cara mengidentifikasi misal kepada burung cendet potensi ini pasti bakal juara pada seekor burung cendet dan faktor apa saja yang perlu diperhatikan itu? Nah, mungkin ya kalau feeling untuk mental juara itu susah juga ya. Susah. Mungkin ya bener apa yang dikatakan teman-teman yang lain, oh manuk iki factor apa enggak. Sebenarnya itu burung itu ada 2 karakter, fighter sama konslet. Ya, dua-duanya itu sebenarnya bisa dimainkan. Kalau karakternya fighter, dia tembok burung langsung bunyi. Nah, terus burung fighter itu juga ada plusnya juga ada minusnya. Nah, kalau minusnya mungkin kalau dia fighter, birahinya kenceng, nggak pas, dia bakal ngejar, ngoyak, karena dia karakteristik tarungnya tinggi. Nah, tapi yang konslet itu kadang ya udah kayak kita punya mainan, buka centel muni manuknya konslet. Ada orang seliwar-seliwar, ada orang gini makin seneng. Ada juri lewat ditunggu gini makin seneng. Kadang biasanya burung yang udah umur itu biasanya banyak kan konslet, tapi karakter kecil itu biasanya juga. Tapi kan juga tergantung itu yang berpengaruh juga jam terbangnya kan juga pengaruh juga. Itu juga itu sangat berpengaruh itu. Yang apa itu tadi konslet itu tadi guys. Soalnya nggak mungkin wong widoro untuk manuk konslet balah gue yo kayaknya ya gue mau saya banding siji. Iya. Tapi ya kadang ada sih burung di emperan orang punya rumahan tahu-tahu di apa kamu beli mbok gantang langsung konslet itu juga ada karakter kayak gitu. Ini Mas kan untuk tadi kan Mas Bagus Adin ini bilang bahwa rawatan Mas Bagus ini sebenarnya simpel karena ditinggal kerja. Nah, terus untuk rawatannya itu seperti apa? Rutinitas rawatan harian dan persiapan saat menjelang lomba. Ketika mungkin di tingkat nasional ataupun regional. Ya. Nah, jadi kalau saat ini kan saya itu yang rawat burung di rumah itu ada sekitar 17 ekor. 17 ekor. Kecuali ini di luar yang dibawa sama teman-teman. Kalau yang dibawa teman-teman itu pasti udah jalan. Soalnya kasihan juga dia bawa burung kalau nggak jalan kan ya gur makan itu kan emang. Ya jadi koncoku ya enaknya teman-teman saya. Iki burung tak gawa wis rasah mikir pakan wong. Sing penting kowe nggawani aku manuk kuwi iso golek pakan dhewe. Teman-temanku tuh saya senengnya kayak gitu ya wis. Sak-sakmu kowe meh nggawa sing dipilih aja. Ya bener gue guys, nek memang nggawa ning germukan makan tok ya piye. Nah jadi yang di rumah ini kan ada 17 dan itu kan nggak semuanya burung jalan. Ada yang pastol. Saya kan juga nerotoli juga ada Mas. Di atas itu ada nerotol itu sekitar 4. Samping-sampingnya ya wis manuk gacoran tapi materi bagus yang susah jalan ya tak buat masteran. Nah, itu kan ada.
17 itu ya saya rawatan biasa sih Mas. Saya paling butuh waktu itu 1 jam sampai 2 jam. 2 jam itu udah kelamaan hitungannya. Ada beberapa burung yang tak mandikan. Loh, 17 burung itu Mas? 17 burung. Ya saya pagi itu paling start itu jam 6, kadang setengah 7. Jam 6 lah, jam 6 itu kadang saya kasih makan itu, yang penting dibariskan. Burung itu dibariskan, seret, rapi dulu. Ya wes, urutan 1 kita bareng. Jadi kalau bersihin selorokan apa kotorannya itu semua. Ambil selorokannya, tumbuk jadi 1, bersihin, pasang. Nah, makanannya jadi 1, nanti apa namanya airnya juga jadi. Jadi jangan mencar-mencar. 1 sangkar kita bersihin, kita semprot, wah itu lama. Sana mandiin. Sana mandiin, nanti ganti sini itu kelamaan ya. Dibarisin. Kalau ya itu karena saya terbatas waktu. Mungkin kalau saya waktunya longgar, mungkin ya pengennya ya tetap satu burung saya treatment semaksimal mungkin. Nah, pengennya kayak gitu, cuma ya nggak ada waktu ya wes tak ratakan. Nah, cuma kalau yang burung-burung sudah jalan atau mau dilombakan memang ada bedanya. Dan itu pun juga nggak semuanya sama. Ada yang burung nggak saya siapkan sama sekali. Pokoknya sesok budal-budal itu juga ada. Ada yang jalan juga. Ada juga yang H-1 saya tambah EF-nya itu juga ada. Beda-beda. Ya teman-teman nanti bisa dicari-cari sendiri. Yang penting itu kalau saya harus apa namanya konsisten. Gantangnya misal nih, saya punya burung bagus. Mau saya keluarkan di event. Event itu kan mainnya setiap minggu. Setiap minggu. Ya saya buat tempo yang rutin aja. Setiap minggu saya keluarkan. Biar nanti saya bisa ancer-ancer, Mas. Oh gitu. Nah, minggu ini tak gantang manukku udah HP. Wes rawatannya tak podo. Sesok jadi kan 2 minggu lagi misal mau lomba ke event nasional, kemarin udah tak main kan, aku tenang, gambarannya besok mainnya kayak gitu. Jadi jangan persiapannya jangan dadak ya, memang harus dicoba di gantangan. Taunya hasil rawatan ini kan ketika sudah di atas. Gantang, betul. Saya nggak bisa menerawang, wah iki manuk iki wis siap iki. Ketoke cucuke ireng iki. Manuke ready itu nggak bisa. Putih wedok iki ya. Ya tahunya manuk iki ketoke kekencengan karo kurang kenceng kan, kelihatan kan dari bunyinya. Ya, betul, ngotot apa ndak paling cuma bisa itu aja feelingnya. Jadi gitu ya guys, ngerawat burung ala Mas Bagus ini simpel. 1 jam 17 burung. Untuk lombanya pun itu sebenarnya ya kayak kalau saya nangkepnya bukan apa ya, bukan settingan, karena prinsip beliau ini burung bagus itu tanpa setting. Betul ya Mas. Betul ya, itu jangan ditiru ya, karena memang saya itu jujur saya tidak ahli dalam settingan. Saya tak pernah yang ribet burung harus di sauna kering, mandi basah kayak yang di share para suhu di YouTube itu. Saya nggak pernah melakukan ya. Pokoknya yang penting itu burung sehat. Saya main birahinya aja. Karakter burungnya kayak gimana. Kalau burungnya power ya kita yang penting dia bisa dapat tenaga dari mana, entah dari jemur atau dari F. Jadi ya tak anggap kayak saya sendiri lah, badan saya sendiri. Saya ini kalau misal olahraga, saya butuh tenaga itu kan dari sumber-sumber apa kan, dari protein. Iya, betul. Fisik ya kan, fisik mungkin dari lari, kardio, itu kan menambah energi. Nah, itu anggapannya kalau burung mungkin jemur. Nah, jadi saya terapkan itu di burung ya hanya sama. Dan pendet itu beda kayak burung-burung yang lain, beda kayak murai, beda kayak kacer hijau. Kalau sama kacer hampir sama sih. Ya, hampir sama. Kalau murai itu kan memang harus bener-bener burung fit, badannya kenceng, dia keluar isian. Kalau pendet kan enggak. Dia centel itu murni kan udah bongkar isian, karena dia nggak punya lagu asli. Lagunya asli kan tata. Jadi kita cuma mainkan itu aja, birahinya aja udah bisa. Kalau menurut saya, saya kan di atas bongkar, ya kan. Tinggal nanti ngotot apa enggak, volumenya masih kurang apa enggak. Jadi kalau saya malah lebih suka dari rendah. Burung tak dari rendah dulu. Rendah gimana? EF-nya, rendah EF-nya dan pola penjemurannya tak buat rendah dulu. Burung yang penting mau kerja dulu, aman. Main aman dulu. Main aman dulu. Burung kerja,
Jadi tinggal nambahin sedikit-sedikit. Oh, powernya masih kurang, tambah EF atau tambah jemur. Tak tambahin EF1, wah kayaknya masih kurang greget, tambah lagi. Wah, kurang greget, tambah lagi. Monteng, nah berarti udah kebanyakan. Jadi memang saya sukanya dari rendah. Ya biar nggak terlalu pusing lah. Nah, betul. Itu ya guys, perlu diperhatikan juga ini. Ternyata proses untuk membangun cendet atau mengajari cendet agar dia mau nampil stabil itu ternyata prosesnya juga panjang. Dari rendah naikkan 1 itu butuh nanti 1 minggu lagi loh itu nyobanya. Jadi ya sabar. Sabar. Yang beli apa mahal aja belum tentu stabil ya Mas. Apalagi yang cuma 200-500 ribu mau nampil. Tapi kalau misal dapat harga segitu mau nampil ya hoki. Nah ini Mas, kalau untuk membangun apa mental juara pada burung cendet itu ada nggak teknik khususnya? Mental juara itu ya karena burung itu sering dilatih. Jadi kalau membangun, saya membangunnya ya dengan sering dilombakan. Regional mungkin. Betul. Jadi Latberan. Saya lihatnya ya di situ. Burung saya tak mainkan di Latberan. Oh, ini mampu. Ini kayaknya tak mainkan di event mampu. Dimainkan di event. Ternyata burungnya wah kena apa? Musuhnya serem-serem. Kadang burung kan bisa kalah materi itu burung jadi ngedon, entah salto, entah ngetet, entah jadi mbaya itu ada ya. Itu ada. Nah, itu pun juga harus dilatih. Kalau saya sih tipsnya mainnya di pinggir dulu. Di pinggir dulu, enggak di tengah ya. Jadi saya burung itu benar-benar biar punya mental dulu tak mainkan ya pinggir sih. Gitu. Burung udah mulai berani. Kecuali memang burung yang punya karakter fighter. Nah itu kadang malah maunya di tengah. Kadang kan burung kan petuk manuk kan malah saya seneng. Nah, semakin dibantai dengan materi, ada burung yang ngeyel itu makin ngotot, meskipun dia materinya cuma yang dia punya. Tapi ada juga yang burung yang kadang kalah materi dia jadi down juga ada. Ya tipsnya itu sih Mas. Kita coba naikkan ya sama dari rendah. Latber pun itu kadang saya Mas ya ini mungkin nggak kepikiran di teman-teman yang lain. Kadang kalau saya punya burung bagus tapi kayak nggak terlalu faktor, saya mainkan di Latber itu yang pesertanya sedikit. Nah ini kayaknya mungkin subjektif saya ya, bahwa itu entah bener apa enggak. Jadi gandangannya sedikit, musuhnya nggak terlalu banyak, wah manuk wis bisa. Nah baru tak besok ke tempat yang gandangannya ramai. Buat itu ya Mas, melatih mentalnya dulu betul. Ya. Mungkin karena baru pertama kali. Golek lawan sing sidik sih. Kalau itu subjektif saya, kayaknya sebenarnya. Tapi ya masuk Mas itu. Pengaruh bora. Masuk bisa diterapkan itu bagi teman-teman yang mau nyoba gacuannya. Latber dulu aja, tiketnya yang 10.000, 15.000 itu buat ngelatih cendetnya. Terus untuk apa ya Mas? Mas Bagus Adin itu dalam membaca karakter atau potensi lawan di arena lomba tingkat nasional itu seperti apa itu? Nah, jadi sebenarnya itu kalau saya membedah hal ini itu butuh waktu yang berjam-jam. Nanti kalau misal ada viewermu kayaknya tertarik dengan obrolan ini, kapan lagi nanti bisa kita buat apa namanya konten lagi yang agendakan lagi yang arahnya ke situ. Ya ini saya ambil garis besar aja ya. Jadi gini, memang saya itu real akar rumput Mas. Jadi saya benar-benar dari bawah, nyetak juga pernah, burung saya cetakan saya konser di event juga pernah, beli burung mahal ya juga pernah, beli burung mahal terus kapusan ya pernah, itu memang perjalanan. Nah, jadi kalau kita bicara ke event nasional, kalau kita mau juara, katakanlah misal di eventnya Dewa 99, pengen juara di situ, kita harus tahu di situ atmosfernya kayak gimana. Atmosfer itu maksudnya kondisi di lapangan, kondisi penilaian, terus ritmenya. Pakem ya digunakan mungkin ya.
pakem juga ngaruh di situ. Hmm. Lawan-lawannya, burung yang mendominasi di situ itu burung yang kayak gimana? Karena itu beda-beda, Mas. Ya, cuman kalau ini ya memang kalau yang sudah apa ya terjun di dunia lomba nasional mungkin sudah tahu ya lawan-lawannya daerah mana-mana mungkin sudah tahu ya. Betul. Mas. Tapi kalau untuk pemula susah itu. Nah, nggak kenal sopo-sopo soalnya. intinya yang penting kita memang harus datang ke tempat itu. Awal mula saya datang main di eventnya Dewa 99 itu wis pokoknya aku teko yang saya gantang tapi tiket yang murah-murah. Karena memang tujuan saya, ambisi saya itu enggak saya harus juara 1. Ya saya memang di situ mau belajar. Dan delalah waktu itu burung saya nomor 3, Mas. Itu acara Alligator Cup. Ada momennya ada itu. Saya abadikan di Facebook saya juga ada. Itu waktu dibentuknya Cendeter Indonesia Raya. Namanya itu dulu belum Cendeter Indonesia Raya, belum CIR. Tapi Cendeter Indonesia. Dulu komunitasnya itu. Nah, waktu itu saya ikut komunitas Cemara Tuban. Jadi gabungan Bojonegoro, Tuban, sama Rembang itu dulu ada kelas komunitasnya sendiri. Dulu CIR itu enggak kayak sekarang ada reguler. Dulu kelas Sumenep ada sendiri, kelas West Area Jawa Barat ada sendiri. Berarti per daerah. Dulu tuh komunitas, semuanya komunitas dulu. 2019 itu waktu itu. Saya ketemu ada Kanjeng Romo, Dedoni itu sebelum CIR jadi sedemikian rupa sekarang udah jadi wadah yang bagus juga sih. Nah, itu gara-gara event itu saya jadi benar-benar semangat untuk main event. Oh, ternyata jebule iki dengan apa ya wis jarene wong-wong kan kayak gitulah. Wah, salah kowe ameh ning kono guru arep gablok kayak adu-adu. Bunuh diri. Ya, arep bunuh diri. Itu saya mau berangkat tuh wis teman-teman kayak gitu. Wis semuanya alah kok paling ya guru jadi asem-asem. Jadi bubur. Nah, ternyata saya lomba di situ burung saya juara. Saya pulang marem. Jebule ternyata kita bermodalkan burung kualitas tok. Itu ternyata ada event-event itu yang EO yang masih menghargai burung-burung. Jadi teman-teman itu nggak perlu patah semangat ya. Nek ada desas-desis nek event ini wis koyo ngene iki ngene. Ya mungkin ada, mungkin juga kita nggak bisa menutupi hal itu mungkin ada lah. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin konsep dari perlombaan itu dibuat sedemikian rupa dari sistem blok, sistem ajuan terbuka, semakin berkembangnya teknologi, ada CCTV dan lain sebagainya itu menjadikan kita mendapatkan hasil lomba itu yang terbaik. Jadi sekarang ini harusnya teman-teman lebih semangat lagi soal hal itu. Berarti kalau untuk Mas Bagus Adin itu ya juaranan tanpa ngudeng berarti Mas. Lah, tanpa ngudeng. Apa itu kenal kerja ya? Kerja. Kenal jurinya aja nggak ada yang kenal. Nasionalan ini guys. Tanpa ngudeng ya beliau mampu juara. Jadi walaupun juaranya cuman angka-angka mungkin besar awalnya betul. Itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Betul. Event gede nasional. Nah, dapat nomor itu aja udah wah sangat-sangat memuaskan itu. Apalagi dari nol ya Mas. Dari nol dan kita nggak tahu apa-apa, ngerti-ngerti lomba tek untuk juara. Wah, rasanya jan marem. Wis. Arep pensiun rasido. Jadi ya kesimpulannya memang kita harus tahu ya kondisi atmosfer itu di lomba arena itu seperti apa. Sehingga kalau kita sudah tahu nih, lawan-lawanku iki kaya ngene iki. Jane manukku sing ning omah iki mampu. Akhirnya kan ada pikiran-pikiran kayak gitu. Ada gambaran. Selain itu, ketika pulang, kita datang ke gantangan nih, gantangan lokalnya kita, gantangan di daerah kita nonton manuk. Ngerti manuk iki. Kae iki ketoke nek tak gawe ning event Dewa 99 iki mampu manuk. Sing digoleki kaya ini. Akhirnya kan kita wawasan kita kan semakin luas. Nah, itu yang membedakan nanti kita bisa sukses di event-event nasional sama teman-teman yang benar-benar belum pernah mencoba. Gitu. Itu Mas kalau sudah Mas Bagus Adin kan sudah meraih mungkin gelar juara nasional itu sudah beberapa kali ya. Nah itu ada pola atau kunci sukses yang selalu Mas Bagus Adin terapkan nggak itu? Ada sih sebenarnya gini. Jadi kan sekarang itu kalau kita mau berbicara juara, orang bisa juara itu memang
faktornya itu banyak. Bukan hanya sekedar burung berkualitas itu memang benar. Hmm. Nah, tapi saya nggak peduli. Terserah orang meh cari juara lewat jalur manapun, saya nggak peduli. Iya. Saya lebih baik pusing cari burung yang benar-benar berkualitas. Pikiran saya habis mumet tak entek golek manuk sing apik, ya sing bener-bener kualitas daripada saya pusing cari jalan biar saya bagaimana juara. Saya itu menurut saya kalau sama-sama berhasil nih dengan jalur yang nggak saya suka itu luweh marem sing saya pusing karena saya mendapatkan burung berkualitas. Lelah saya itu terbayar. Terbayar, betul. Gitu. Jadi saya gini, sering loh, saya tuh lomba di lokalan. Burung saya tak gantang, kalah. Ya nomornya kadang sampai nomor 4, kadang tos 34. Burung yang nomor 1 itu, wow, menang. Diajak sama teman saya sendiri itu juga pernah.